observasi ataupun kalau di sini kan tajuknya mau observasi, benar ya? Benar. Survei, mengadakan survei di instansi untuk mendapatkan informasi dan data tentang penerapan pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, nanti insya Allah saya bantu. Oke, tapi sebelum kami bantu, karena saya nggak tahu mau apa yang dibantu, ya. Jangan juga harus bantu saya untuk menjelaskan apa yang harus dibantu. Paham maksud saya? Saya muter-muter ya, maaf ya. Tolong dijelaskan dulu maksud kedatangannya apa, intinya gitu. Monggo silakan. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Masjid Surakarta. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di sekolah ini. Tujuan dari wawancara kami yakni untuk mengumpulkan informasi mengenai program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah ini. Kami izin untuk merekam suara. Boleh? Ya. Boleh. Nanti keluarnya di situ di cewek loh ya. Nanti setiap mahasiswa tanyanya cuma 4 pertanyaan aja. 4 pertanyaan tapi lebarannya pakai. Boleh silakan. Mau tanya apa? Tapi yang bisa saya jawab loh ya. Karena memang terus terang memang kita sangat terbuka sekali terkait dengan bila mana ada yang ingin belajar bersama kami. Intinya itu, kami tidak tertutup, sekolahnya tidak tertutup. Kita juga sering menerima dari UIN, UTS, UNS, macam-macam dari semua universitas kita sudah pernah terima. Tapi ya memang terus terang nanti kalau sudah mengarah ke privasi sekolah atau privasi anak atau privasi yang memang tidak bisa kami sampaikan, kami mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau untuk hanya data-data umum atau apa, silahkan. Bahkan panjenengan mau ke sini 2 hari 3 hari tidak masalah. Kami insya Allah bantu panjenengan sampai selesai. Kami sudah komitmen, misalkan nanti kurang data atau apa, silahkan hubungi saya. Saya campur bahasa Jawa, semoga paham. Ya Pak, karena ini masih tinggal di Solo ya. Soalnya kalau nanti saya di Thailand yo, saya tidak paham dengan bahasa. Ya, itu terus. Mulai wawancara saya. Oh boleh. Mau di mana? Di sini di sini. Warung atau di? Di warung. Boleh. Apa yang mau ditanyakan? Apa saja program unggulan yang ditawarkan oleh sekolah ini dan bagaimana program tersebut membedakan dengan sekolah lain atau pendidikan lainnya gitu Pak? SD Lajuarti Kamila ini merupakan salah satu SD yang mempunyai ciri khas sendiri. Kami sadar bahwa setiap sekolah itu punya ciri khas masing-masing. Apalagi di Solo itu macam-macam dan jenisnya macam-macam. Salah satunya pun di sini di SD Lajuarti Kamila ini punya khas sendiri. Yang pertama memang kami menerapkan inclusive school, sekolah inklusi. Sudah perso tahu nggak? Sudah tahu sekolah inklusi. Kemudian kami juga menerapkan bilingual. Jadi sekolah bilingual, ada 2 bahasa yang diajarkan, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian kita juga compassionate school, sekolah yang berwawasan welas asih. Jadi kami sangat senang kalau misalkan masa ini mau sekolah di sini, kita senang. Dan kita tidak menampik siapapun yang ingin ke sekolah belajar, kemudian dari macam-macam jenis siswa, dalam arti latar belakangnya ya, latar belakangnya itu macam-macam, kita terima semua. Karena kami berprinsip bahwa welas asih itu tidak hanya sekedar aku maunya sama ini, yang Islam saja misalkan, yang sesuai dengan mazhab saja misalkan. Di sini semua mazhab ada, ya, sekolah Islam tapi semua mazhab ada. Kita tidak saklek dengan satu ajaran Islam. Kemudian kita juga menjadi sekolah
future oriented, ya, berwawasan menuju ke depan. Jadi orientasinya itu ke depan, tidak ke belakang. Jadi kita terus berproses, menuju sekolah yang memang untuk masa depan, menyiapkan masa depan anak kita. Karena kami punya tagline, yaitu educate your children for a time not yours. Jadi didiklah anakmu jangan pada masamu, didiklah zaman sekarang. Jadi semua guru ini mendidiknya tidak hanya menerapkan ilmu yang sudah ada, tapi juga harus melihat ke depan. Potret-potret ke depan itu mau apa, termasuk yang mau dicanangkan Menteri Pendidikan ini kita udah pakai, coding kita udah ada. Yang baru tahu nggak? Ini jangan nanti pendidikan semua kan? Yang terbaru apa? Ada yang tahu? Deep learning, ya, belajar secara mendalam kita sudah ada. Ya, jadi kita siap aja. Kemudian kalau program-program unggulan, semuanya program kita tidak ada yang diskriminatif, semua diunggulkan. Mau kurikulum, mau kesiswaan, mau program tambahan dan sebagainya semua ada. Kalau untuk kurikulum sendiri itu ada 2 kurikulum, kita pakainya 2 kurikulum. Kita combine menjadi 1 kurikulum yang kita terapkan ke anak-anak. Yang satu itu ada Cambridge kurikulum yang dari Singapura, itu kita pakai full bahasa Inggris, 3 mata full bahasa Inggris, Math, Science, English. Tuh, kemudian ada yang kedua kurikulum adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kita pakai itu sudah, atau yang saat ini dipakai lah itu, kita sudah terapkan 5 tahun yang lalu. Itu rancangan kurikulum sudah ada. Makanya kami juga punya prinsip future oriented itu tadi, ya, memang kita susun saat ini pun kita sudah punya deep learning itu sudah ada, sudah diterapkan kapan mau launchingnya. Nah itu sudah ada. Kemudian kalau yang lain selain itu ada kelas Wardian, di mana itu pembiasaan program yang dibuat oleh kelas Wardi yang kita terapkan untuk anak-anak, mulai dari keputraan keputrian itu belajar menjadi seorang putra, belajar menjadi seorang putri, bagaimana adab bertamu, bagaimana adab memakai pakaian, bagaimana adab bertemu orang dan sebagainya, itu diajarkan di situ. Kemudian ada pembiasaan English sebagai English Day, TED, Kistok, itu semua program-program unggulan kita. Kemudian dari kesiswaan ya tentunya ada program eskul, dan ini satu program yang tidak dimiliki seluruh sekolah di Solo, namanya unit activity. Satu anak wajib milih pelajaran non akademik, wajib, yang kita sediakan. Ini tidak ada di Solo, saya sudah survei dimanapun tidak ada. Itu satu program di mana kita fasilitasi anak untuk mengembangkan bakat minatnya melalui unit activity. Macamnya jenisnya banyak, mau basket, futsal, fun cooking, English, storytelling, dongeng, speech, ya, public speaking, kemudian drawing, painting, komik, komputer, kemudian ada tahfidz, kemudian dance, vokal. Anak-anak bebas milih sesuai dengan kapasitasnya mereka. Sebenarnya ini bukan hal baru sebenarnya kalau panjenengan semua bisa tangkap. Ini pun dilakukan oleh semua universitas, betul nggak? Mesti ada yang ada kegiatan yang harus diikuti kan itu. Sebenarnya kita siapkan untuk itu. Ya, makanya sekali lagi ya, kami future oriented. Jadi orientasinya untuk masa depan. Kemudian kayak panjenengan ini misalkan nih, kesini wawancara ada apa? Dari sekarang anak udah bisa. Jadi ketika nanti dia kuliah, mau cari data, mau cari apa, berkunjung kemana, ini udah siap mereka melalui public speaking, melalui speech, melalui apa yang bisa mereka lakukan. Pembelajaran kami itu juga tidak monoton, tidak hanya di kelas. Belajar itu tidak hanya di kelas. Tekniknya pun juga macam-macam.
Jadi setiap mapel atau setiap kali pelajaran itu metodenya banyak. Ada yang wawancara, ada yang menggunakan IT, API-nya apa, kemudian ada yang belajarnya di lapangan, ada yang belajarnya langsung di tempatnya. Misalkan kita mengumpulkan data tentang pers, misalkan kita tidak tanggung-tanggung untuk membawa anak langsung ke monumen pers. Jadi tidak perlu nunggu apa, udah belajar ke sana lebih cepat daripada dunia awal-awal mereka suruh ke sana bikin laporan. Lebih banyak prakteknya. Itulah salah satunya. Nah, praktek teori itu ya kita seimbangkan. Kalau praktek tanpa ada teori juga nggak bisa. Kalau teori saja nggak ada praktek juga nggak mampu. Gitu ya, sepakat badan. Ya dong. Kayak gini manjenengan ke sini. Kalau ndak ke sini apa ya dengan bisa mengumpulkan data kan nggak bisa. Hanya teori saja Pak. Ini saya tanya, jelas saya tidak terima. Saya tidak terima dalam arti bukan ini ya, tidak menerima kalau ada yang wawancara lewat alat perangkat. Kalau bisa mau langsung. Makanya saya izinkan. Kalau silahkan. Itu beberapa program ataupun yang sudah kita jalani sebagai program unggulan maupun apapun yang jelas semua program kita selalu concern dan tidak main-main, karena program itu kalau sudah dibuat harus betul-betul tersampaikan, terserap dan teraplikasi, bahkan ada manfaatnya. Kalau tidak, kami tidak akan berikan program itu. Misalkan program UA misalkan, ya sudah, program terencana dengan baik, dieksekusi dengan baik, hasilnya apa, kemudian produknya apa, manfaatnya apa, kita harus survei betul, harus kita siapkan. Karena kita nggak boleh ketika membuat program itu asal-asalan, nggak bisa, muspro, yang mana tenaganya, biayanya, apalagi untuk anak-anak waktunya itu udah boleh. Kalau ada program ya betul. Kita UA itu ada show-nya, ada pamerannya. Tiap 3 bulan kita pameran. Hasil produk pembelajaran itu juga kita pamerkan. Kita akomodir semua. Jadi setiap apa yang dilakukan dan diprogramkan itu harus ada hasil dan value-nya, ya. Manfaatnya apalagi itu yang paling penting. Paham dong? Barangkali nggak paham. Masih paham nggak? Bagaimana sekolah ini membandingkan dengan sekolah lain dalam hal kurikulum dan fasilitas yang disediakan di sekolah ini? Oke. Kebetulan kami sekolah swasta. Jadi kalau kita mau bicara pembanding, jelas itu beda. Karena panjenengan ngomong pembanding pasti kan orientasinya adalah perbedaan, gitu ya. Jelas swasta dengan negeri itu satu beda dulu. Yang kedua, secara kurikulum atau apa yang dipakai itu memang ya kita lebih fleksibel. Apalagi saat ini kalau yang belum sampai saat ini belum diketok ini masih dengan kurikulum merdeka, kita semua sekolah dibebaskan untuk membuat kurikulum. Dalam arti, kurikulum itu mau diapakan, arahnya kemana, boleh. Asal tidak keluar jalur ya. Dalam arti, oh ini harusnya kelas 1 itu belajar math atau apa, tapi kok nggak ada misalkan, ya jangan. Gitu. Tetap ada, tapi mau dikelola seperti apa, silahkan. Gitu. Kemudian yang membedakan lagi, ya kami gunakan 2 kurikulum. 2 kurikulum, bahkan 3 kurikulum pernah kita pakai. Gitu. Kalau SD mungkin malah SD negeri misalkan, atau SD yang lain mungkin hanya 1 kurikulum, tapi kita punya beberapa macam kurikulum beserta program pengembangannya. Ada beberapa sekolah yang mungkin misalkan contoh 1 kurikulum merdeka, tapi dilakukan tapi tanpa program pengembangannya. Kalau dulu tahun pertama kurikulum merdeka itu belum ada pengembangannya. Kalau sekarang ada P5, itu sebenarnya untuk pengembangan, ya, untuk pengembangan dari kurikulumnya itu. Kurikulumnya jalan, tapi pengembangannya apa? Ya, dan jangan nanti di pendidikan juga sama. Kurikulum dibuat itu harus ada pengembangannya. Nggak boleh kurikulum misalnya K13. Program pendampingnya apa? Nah, itu ada. Kalau hanya itu tak harus belajar buku tak selesai. Tapi pengembangan yang lainnya perlu merdeka, iya.
Kurikulum Merdeka itu sebenarnya hampir sama kayak kurikulum sebelum-sebelumnya, tapi pengembangannya lebih banyak. Ada P5, ada proyek apa itu. Yang membedakan kalau dari sisi akademis itu memang kita sebisa mungkin memang selangkah lebih maju dulu untuk menangkap kurikulum yang ke depan. Kebetulan juga kami memang jalur untuk mencari informasi terkait dengan apa yang akan terjadi untuk pendidikan besok gitu. Kita sudah ada prediksi jalur input informasi ke kami itu sudah ada. Deep learning kita punya, tapi kita pakainya adalah bukan deep learning. Tapi kalau saya buka esensinya sama plot. Namanya teacher of understanding. Kalau di sini sama, itu belajarnya sama. Deep learning nanti ada pembagian ini apa. Lo harus masuk ke ranah sosial emosional, lo harus masuk ke ranah pemantik apa itu ada. Kita sudah punya teacher of understanding, sudah dipakai dari sekarang. Nah, tinggal nanti kalau deep learning itu ada pengembangannya baru kita pakai lagi. Lagi. Apakah sekolah ini memiliki program yang berorientasi khusus pada satu pelajaran yang difokuskan pada siswa dan model pendidikan yang seperti apa yang menjadi acuan utama di sekolah ini? Oke. Kalau satu tidak, semuanya pelajaran kita akomodasi secara maksimal. Tapi yang paling kental memang saat ini itu ada di bagian bilingualnya, Englishnya. Kami selalu terkenal dengan Englishnya. Jadi lulusan kami itu ketika nanti masuk ke beberapa sekolah itu Englishnya yang kuat. Sudah terbukti dari alumni yang sudah masuk ke beberapa itu. Memang English menjadi salah satu keunggulan kami. Kita punya program English itu macam-macam. Ada Super English setiap hari Kamis, Rabu Kamis itu nanti anak-anak istirahat itu tidak istirahat, separuhnya untuk kegiatan bermain, tapi pakai full English. Full English. Nanti ada gurunya. Apa nanti pun juga ada. Kemudian ada English Day. Sebenarnya hari ini English Day. Nanti saya ngomong bahasa Inggris. Mau kemana-mana boleh ngomong bahasa Inggris. Kecuali kalau urusan tertentu kayak ini saya mau pakai bahasa Inggris ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nanti tujuannya takutnya nggak nyampe. Sombong banget sih Pak Boyo. Nggak, saya juga tahap belajar. Saya bisa bahasa Inggris juga di sini. Dulunya juga nggak bisa. Kuliah itu apalagi kalau kuliah Inggris saya tidur. Nggak tahu. Soalnya dosennya membosankan. Ya, itu kemudian ada pitstop. Pitstop itu anak membuat paper, membuat ide, tapi disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Kita punya panggungnya, kita bikinkan show-nya. Kemudian yang kedua TED-Ed. Kalau TED-Ed itu sama kayak pitstop tapi jaringannya internasional. Mau dari Hong Kong, dari Amerika, dari Cina, dari Thailand ada. Saya pernah lihat itu dari Thailand. Tetap bahasa Inggris ya, bukan bahasa Thailand. Nah ini bahasa Inggris. Nanti biasanya kita ada komunitas di situ. Apakah kita pernah kirim ke sana? Kalau kirim secara orangnya belum, tapi kalau untuk komunitasnya itu memang ada. Ada kita ngirim, anak-anak bikin ide, bikin terobosan baru yang original dari anak-anak. Anak bikin, kita bimbing, kemudian dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Idenya harus original dari anak, nggak boleh duplikat. Itu nanti yang nonton ya skalanya internasional. Kalau panjenengan lihat di YouTube ada TED-Ed, itu ada modelnya kayak gitu. Kemudian kalau sekali lagi ya, kalau untuk apakah ada concern dengan satu mapel, enggak sih, tidak ada. Terbukti beberapa prestasi mungkin ya ukurannya gitu. Kalau kita ukur dari prestasi itu semua pernah mapel berprestasi, dalam arti olimpiade ya pernah, olimpiade sains ya pernah, kemudian di bidang olahraga pun juga pernah, di English juga pernah, di ya semua mapel ada sih.
Oke, kalau di concern satu apa enggak kita semuanya kita concern. Karena sekali lagi kami sekolah yang memang kalau sudah melakukan program jangan etok-etokan, nggak boleh main-main, harus semuanya tertuntaskan. Itu pertanyaan. Selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Oh iya, katanya 4, oh 2 saja. Udah 3 tadi. Oh tadi 4. 4 dan 4 itu selanjutnya. Ya Mbak Salma ya. Salwa. Salwa. Saya punya murid alumni namanya Salwa. Pengalaman pahitnya itu kecantol sampai lubang. Kecantol pagar yang tajam gitu. Oh enggak. Dalam program unggulan ini, apakah ada sumber inspirasi atau referensi untuk pengembangan program tersebut? Misalnya dari kemitraan atau kolaborasi dengan institusi lain? Ya. Ini saya jawab singkat ya, tapi nanti penjelasannya akan ada. Kita selalu menerapkan namanya asset based thinking. Asset based thinking. Asset based thinking itu berpikir sesuai dengan aset yang ada. Mau dari murid, guru, orang tua, lembaga, orang luar, panjenengan kesini, kemudian semuanya itu adalah aset based thinking. Jadi asetnya digunakan untuk memperbaiki diri namanya. Nah, sumber informasi kita semuanya pakai sumber informasi, jadi tidak salah. Bahkan ya anak pun menjadi sumber